Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia. Hari ini saya akan melakukan praktek tentang lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan pertama ada cermin datar, kemudian ada cermin cembung, cermin cekung, lensa cembung, dan lensa cekung. Kemudian ada lilin, penggaris, dan kertas putih. Baiklah, saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu pada cermin datar. Di sini saya sudah menyediakan cermin datar. Kemudian kita letakkan objek berupa lilin ke depan cermin datar. Kemudian kita lihat, perhatikan pada layar sifat bayangannya. Berdasarkan hasil pengamatan, sifat bayangan pada cermin datar yaitu hasilnya maya, tegak, dan sama besar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Di sini kita ambil cermin cekung. Kemudian kita gunakan objek berupa lilin, letakkan di depan cermin cekung. Diletakkan, kemudian kita lihat. Kita amati. Di sini saya akan meletakkan objek berupa lilin pada posisi pertama. Saya akan meletakkan pada posisi di luar 2F. Di sini saya meletakkan pada posisi di luar 2F. Kemudian kita amati. Kemudian saya pindah posisi antara 2F dan F. Kita lihat. Kemudian saya pindah lagi tepat pada posisi 2F. Kita perhatikan. Baik, berdasarkan hasil pengamatannya, yaitu pada posisi di luar 2F, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Terus untuk posisi antara 2F dan F, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Dan pada posisi tepat antara 2F, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada cermin cembung. Kita ambil cermin cembung, kemudian kita gunakan lilin sebagai objek pada cermin cembung. Di sini saya akan meletakkan objek berupa lilin pada penggaris pada angka 15. Kemudian kita lihat bayangan yang ditampilkan. Kita perhatikan. Kemudian saya pindahkan lagi ke angka 25. Kita perhatikan.
Baik, dari hasil pengamatannya yaitu sifat bayangan yang dihasilkan pada posisi 15 di belakang cermin, maya, tegak, diperkecil. Dan untuk posisi angka 25, sifat bayangan yang dihasilkan di belakang cermin, maya, tegak, lebih diperkecil. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada lensa cembung. Di sini kita sediakan penggaris. Kita gunakan lensa cembung dan lilin sebagai objeknya. Di sini pertama saya akan meletakkan lilin tepat pada di luar 2F, pada posisi di luar 2F. Kemudian kita perhatikan. Kemudian saya pindahkan posisi antara 2F dan F, sisi lilinnya. Kita perhatikan. Dan saya pindahkan lagi ke posisi tepat pada 2F. Berdasarkan hasil pengamatannya yaitu sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Dan pada posisi antara F dan 2F, sifat bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, diperkecil. Dan pada posisi tepat di 2F, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, sama besar. Baik, saya akan melakukan percobaan pada lensa cekung. Di sini kita gunakan lensa cekung. Kita gunakan lilin sebagai objeknya. Kemudian saya akan meletakkan lilin pada posisi angka 15. Pada angka 15, kita perhatikan pada lensa cekung. Kemudian saya pindah posisi objek ke angka 25. Baik, berdasarkan hasil pengamatan pada posisi 15, angka 15, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu di sisi yang sama, maya, tegak, diperkecil. Dan pada posisi angka 25, sifat bayangan yang dihasilkan yaitu di sisi yang sama, maya, tegak, lebih diperkecil dari kasus sebelumnya. Itulah hasil pengamatan saya mengenai lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.